Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fauji MRK di channel Autonel 88. Nah, kemudian teman-teman, hari ini tadi udah kita review yang pesanan yang dari Aceh. Nah, kemudian ini akan kita review juga pesanannya Om Opik dari Serang, Banten. Dan ini adalah paket di 115 juta. Penasaran seperti apa mobilnya dan part apa saja yang kita pasang, teman-teman? Stay tune terus di channel Autonel 88 dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari Autonet 88. Nah, ini pesanannya Om Opik adalah tahun 2015, warnanya black metallic, dan ini full sudah kita restorasi keseluruhannya. Seperti apa mobilnya? Ini dia. Kan? Nah, teman-teman, mulai saja karena mobil ini juga mau langsung akan kita kirim ke Serang, Banten. Tapi mudah-mudahan kalau saya nggak banyak tamu hari ini, mudah-mudahan nanti saya sendiri yang akan mengantarkan unit ini ke Serang, Banten, dan saya akan membagikan momen bagaimana akselerasi daripada mobil ini ke teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan kalau saya sibuk. Tapi kalau misalkan saya ada jadwal, kalau misalkan jadi janjian dengan customer nantinya, mungkin saya akan serahkan ke bagian ekspedisi driver ya. Nah, kita mulai saja untuk di bagian depan. Vios Limo Gen 3 2015 paket 115 juta. Untuk di bagian depannya, teman-teman, cakep banget ya. Tanpa saya harus menjelaskan, mungkin teman-teman lihat juga udah keren banget. Tapi saya jelaskan juga supaya detail semuanya agar teman-teman tahu part apa saja yang kita pasang. Untuk di bagian depannya seperti biasa ya teman-temannya, di sini memang penggemar Yaris Hiker ini banyak banget. Nah, ini kita pasang dengan body kit Yaris Hiker. Nah, perpaduannya banyak kita kasih dengan warna merah ya, agar lebih terkesan lebih sporty dan garang ya. Nah, di sini kita kasihkan biasanya untuk warna merah ada yang full di sini kita kasih, tetapi aksennya dia dari sini sampai ke bagian tengah dan sampai ke bagian kanan. Tapi di sini dia aksen warna merahnya kita kasih di bagian fog lamp, area fog lamp saja. Kemudian fog lampnya kita kasih dengan warna LED dan cincinnya kita kasih dengan warna biru agar senada bagaimana yang ada di bagian headlamp utamanya. Kemudian untuk di bagian aksen bawah juga sama, kita kasih dengan perpaduan warna merah. Cakep ya. Nggak ketinggalan DRL kita pasang juga di bagian bawahnya dengan warna LED LED. Ada cover plat nomor menambah mobil ini lebih rapi dan sempurna. Nah, kurang lebih untuk di bagian bumper di bagian bawahnya seperti gini teman-temannya body kitnya. Kemudian kita next ke bagian atas. Ini untuk headlamp utamanya, di sini udah full kita custom. Kita mengambil konsepnya ini daripada mobil BMW ya teman-teman. Di sini dia ada alis running di bagian atasnya, semua berfungsi ya. Di saat kasih rating di bagian lampu utamanya nanti dia akan nyalanya dia berwarna kuning ya, normal seperti biasanya. Dan di sini kita kasih dengan tarikan garis di bagian tengah-tengah. Tapi dia akan ditembak dengan lampu proyektor di bagian tengah-tengahnya, dan maka dia lebih fokus ya untuk di malam harinya. Nah, kemudian untuk di bagian grill kita kasih dengan warna chrome teman-teman ya. Ini satu set bagaimana yang ada di bagian trunk juga nanti akan saya perlihatkan teman-teman berserta dengan alisnya. Nah, kurang lebih untuk di bagian headlamp bumper seperti gini. Keren ya. Nah, kemudian untuk di bagian kaca filmnya di sini kita kasih dengan yang 30% sesuai request dari customernya. Kemudian untuk wiper kita kasih dengan wiper yang baru ya, agar lebih safety ya untuk dipakai di saat
hujan, kotoran-kotoran di bagian kaca lah. Jadi dia sekali sapu dia langsung bersih. Kalau kita pakai yang model Fambreuse yang mulai terbaru. Nah, kemudian untuk di bagian sampingnya sendiri teman-teman, wow, ini memang bener-bener excited banget ya. Untuk di bagian samping, untuk di air taksinya sudah kita buang. Di sini biasanya dia lebih mencorok karena ada sen di bagian samping ya. Tapi kalau misalkan yang X pribadi dan tipe Vios G, di sini dia memang tidak ada sen di bagian samping. Tapi di sini udah kita tutup, kita las, kita cat senada bagaimana yang ada di bagian bodi. Kemudian kita kasih emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil ini sendiri ya. Nah, kemudian untuk bagian pelek, peleknya ini keren banget teman-teman. Ini peleknya kita kasih yang HSR ring 17 dengan perpaduannya dia di tengah-tengahnya dia warna hitam. Kemudian di sini ada seperti baut ya, baut-baut di bagian samping. Keren ya. Dan untuk di bagian pinggirannya ini juga dia berwarna dengan warna silver. Ini bukan dicat atau di chrome, ini memang warna chrome asli bawaan dari peleknya sendiri. Untuk pelek bekas dan bannya kita kasih ban yang baru karena biar lebih safety. Karena kata Om Opik sendiri nanti mau dipakai jalan jarak jauh. Makanya saya sarankan lebih bagus pakai ban baru biar lebih safety di perjalanan. Nah, kemudian untuk di bagian spion di sini kita kasih yang model retract ya. Dia sudah ada mirrornya dan electric retract. Secara otomatis ada sennya juga di bagian samping. Kemudian untuk di bagian talang air kita kasih model slim yang melingkar mulai dari kaca depan sampai ke belakang. Kaca film juga di bagian samping kita kasih 60%. Untuk di bagian body kit di bagian bawah di sini kita kasih yang drive 68 ya. Perpaduannya ada sedikit aksen tarikan garis warna merah di bagian bawah agar menambah di bagian samping juga lebih sporty. Nah, kemudian untuk di bagian belakangnya ya, kita percepat juga. Oke, kameranya bisa di sebelah sini agar semua bisa terlihat dengan jelas dan sempurna. Ya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian samping belakang untuk pelek sama ya, semuanya HSR ring 17 dan bannya kita kasih ban yang baru 44 biji semuanya. Nah, kemudian untuk di bagian belakang di sini udah kita kasih dengan strip hue. Strip hue-nya kita kasih yang perpaduan sewarna dengan warna bodi, warna hitam, kaca film di bagian belakang. Dan di sini kita kasih ducktail juga untuk di bagian belakangnya agar lebih terlihat sempurna, sportinya. Jadi bukan di depan aja sporty, tapi di belakang juga kelihatan sportinya. Kemudian untuk di bagian stop lamp belakang di sini kita custom ya. Jadi lampunya depan dan belakang kita custom semua. Dengan coraknya dia modelnya seperti gini. Keren ya. Konsep BMW juga ya. Jadi dia ada tarikan garis pahatan seperti pahatan samurai di bagian samping. Dan ada dua garis di bagian tengah-tengah, lalu dia ada bintik-bintik. Semuanya nyala, jadi tidak ada yang imitasi daripada custom ini ya. Jadi lampunya nyala semua, berfungsi semua. Nah, kemudian ada emblem Vios TRD Sportivo. Di sini juga kita kasih trunk lid seperti ceritakan di depan tadi. Kemudian ada kamera mundur dan dudukan plat nomor. Keren. Dan body kit belakang kita kasih drive 68 karena kenapa di sini beliau meminta 2 knalpot nanti di bagian belakang. Memang kalau misalkan drive 68 dia cocok banget karena sudah ada ruangan tempat dudukan sendirinya untuk knalpot. Cakep teman-teman ya. Nah, perpaduan warnanya juga sama. Di sini kita kasih dengan warna merah ya. Ada tarikan merah mulai dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Dan kemudian ada lampu DRL juga. Di sini ini namanya DRL Kijang Innova ya. Biasanya DRL ini dipakai di mobil Kijang Innova. Tapi di sini dudukannya sama, makanya kita pasang dan dia akan nyala di saat kita nyalain lampu utama dan dia akan lebih nyala lagi bila di saat kita menekan rem. Jadi dia lebih nyala. Keren ya. Knalpotnya bukan imitasi aja, dua-duanya berfungsi dan hidup. Suaranya itu adem. Jadi itu nggak berisik. Ya enak didengar aja sih teman-teman ya. Jadi nggak berisik banget. Nah, kemudian untuk di bagian sebelah kiri itu sama aja ya bagaimana yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian mobil ini sudah kita full restorasi untuk di bagian dalamnya seperti apa. Ikut saya sekarang. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2015 ya. Untuk yang mobil ini 2015 kita sudah custom di setirnya juga untuk yang setir Vios G ya. Dan dengan jahitan perpaduannya juga dia senada bagaimana di jok di bagian joknya dan sarung handle. Nanti akan saya perlihatkan juga ke teman-teman ya. Nah, di sini untuk setirnya sendiri sudah ada tombolnya untuk mengatur volume yang ada di bagian head unit ya.
Ini head unit kita kasih yang Android, jadi dia memang sudah banyak banget fitur-fitur yang ada di si head unitnya. Jadi kalau misalkan untuk di perjalanan atau misalkan untuk santai ya, di sini bisa nonton YouTube atau video MP4, nanti akan kita ngisi melalui flash disk juga bisa. Nah, kemudian di sini untuk di bagian aksen, di bagian panel woodnya, di sini udah kita kasih dengan warna kayu ya, agar menambah lebih prestis dan lebih keren aja sih ya, untuk di bagian dashboardnya dan di bagian pintu juga, dan di bagian kisi-kisi AC. Karpet dasar sudah kita pasang, lampu kolong ya. Untuk joknya kita kasih dengan warna yang model seperti ini teman-teman ya, jadi dia lebih enak dilihat aja seperti mobil sport ya pada umumnya. Dia perpaduannya kita kasih dengan warna dia lebih corak apa ya, agak ke coklat ya, coklat dan juga warna hitam. Dan konsol box juga udah kita pasang yang model Mercy, jadi kalau ditekan di bagian tengah, ditarik ke atas, dia akan terbuka dengan dua sisi. Cakep ya, keren. Nah, kemudian handle-nya juga di sini udah kita kasih dengan kain yang baru, dan juga di bagian persneling gigi. Dan ini surat-suratnya juga sudah lengkap semua ya teman-teman ya, untuk STNK dan juga BPKB, SPH, dan juga beserta dengan kuitansinya sudah lengkap dari PT-nya sendiri. Dan mobil ini sudah terbayar lunas oleh Om Opik-nya sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti saya kalau ada waktu nggak begitu sibuk, akan saya antar unitnya ke Om Opik. Nah, kurang lebih untuk di bagian dalamnya teman-teman seperti gini ya. Dan mobil ini juga udah kita tambah dengan subwoofer dan power. Jadi untuk di bagian dalamnya udah jedak-jeduk, enak banget untuk dipakai ya. Subwoofernya ada di dalam bagasi dan powernya ada di bawah dudukan pengemudi mobil. Nah, kurang lebih untuk di bagian dalamnya seperti ini. Sekarang kita keluar lagi. Nah, teman-teman semuanya, itulah dia keseruan daripada kita membahas Vios Limo Gen 3 2015 pesanannya Om Opik dari Serang. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin memesan unit seperti ini juga bisa banget teman-teman, tinggal hubungi saja langsung, nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi. Untuk teman-teman yang ada di luar kota yang ingin membeli unitnya secara online, bisa banget teman-teman, tinggal booking 5 juta rupiah, lalu kirimkan KTP, kita buatkan SPK untuk pemesanan unit, lalu unitnya akan saya pilihkan unit yang terbaik. Tentunya kalau unit yang di sini, yang terparkir di sini, yang untuk kita pasarkan semuanya unit yang jos, karena itu sudah kita pilihkan dari SKT-nya langsung dari pusat. Dan setelah kita pilihkan sesuai keinginan teman-teman, mulai dari warna dan tahunnya dan di generasi yang keberapa, lalu langsung kita naikkan ke bagian mechanical bluebirdnya, kita tune up secara besar-besaran, bagian kaki, kelistrikan, engine, dan keseluruhan ya. Setelah beres di tune up teman-teman pelunasan, andaikan teman-teman mau upgrade juga seperti gini juga bisa, paket elegan juga bisa, atau beli standar yang seperti itu juga bisa. Untuk teman-teman yang ingin datang ke sini juga bisa, alamatnya ada di Pool Bluebird Palmera, Jakarta Selatan. Bila kesulitan teman-teman DM saja langsung, saya akan memberikan share lokasi untuk ke teman-teman semuanya agar memudahkan untuk datang ke lokasi. Mungkin cukup sampai di sini karena ini panas banget, mungkin saya agak adem karena pakai kacamata hitam, kasihan kameramen ya. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88. Oke, langsung kita berangkat ke Serang, daerah Cilegon ternyata. Ya. Kita berangkat sekali, kita tes bagaimana daripada restorasi mobil yang sudah kita restorasi dari Autonet 88. Oke, tadi bensin sudah kita isi kalau nggak salah di 150.000 ya. Kita start up ini pakai engine start top pencet. Kali ini ditemani Mang Husen. Oke, kita keluar pool menuju ke pintu tol arah Serang.
Nah, kita sudah di dalam tol kota Jakarta menuju arah Serpong, Serang. Ini kebetulan karena hari libur, jadi dia agak renggang pergerakan kendaraan yang ada di dalam tol, teman-teman. Jadi kita bisa berakselerasi bebas, tetapi tetap di dalam kontrol, walaupun mobilnya jos. Pantangin terus di channel Autonet 88. Mantap. Nah, sekarang kita menuju naik flyover ya, yang di Taman Anggrek, deket Mall Taman Anggrek, apartemen Taman Anggrek. Tuh, Kebonjeruk, Tangerang, Merak. Sampai di daerah mana ini ya? Daerah BSD Serpong ya. Tadi kita sudah melewati di sekitar hampir 50 kilo, mulai dari pool kita Palmera sampai ke sini. Alhamdulillah sampai ke sini. Tadi di sana kita kecepatannya lumayan mencapai di 100, tapi kalau di sini kita nggak bisa cepat karena begitu kita masuk sini udah agak lumayan padat kendaraan, padahal sekarang tanggal merah hari libur ya, mungkin orang lagi jalan-jalan. Intinya sampai sejauh ini mobilnya enak ya, kaki-kaki kita dengar tadi senyap. Tadi ada beberapa rute yang kita lewati, jalan tol yang bergelombang dan berlubang, artinya nggak bunyi soknya. Kemudian untuk di bagian indikator juga tidak ada tanda-tanda memperingati bahwa ada salah satu di bagian mesin atau kelistrikan yang kurang baik atau kurang sempurna. Semuanya normal ya. Dan juga mesinnya juga responsif banget, kita gas langsung jos. Tentunya dengan knalpot racing, knalpotnya dibikin adem, jadi ya mungkin untuk bagi kaum muda mungkin pengennya ngegas melulu ya, karena dengan dibantu sama suara knalpotnya benar-benar bikin gahar bawaannya, seperti kita berkendara dengan sangat sempurna. Teman-teman ikutin terus sampai selesai, sampai kita sampai ke majikan baru yang punya mobil ini. Jangan lupa like dan subscribe. I love the way you kiss the way you ride. I love the way we're breathless with the wild. I love the way you call me little child. And I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the dream we have since we're the wild. Ke arah Serang Panimbang namanya. Nah, Serang Panimbang ini kita masih perjalanan di sekitaran 1-2 jam lagi. Kalau nggak, nah ini Serang Panimbang, Rangkas Bitung, Pandeglang. Wow, lumayan ini. Jauh. Udah hampir Cirebon. Ini tol baru ya. Tol barunya masih sepi, guys. Oh, pemandangannya asik banget, indah. Pakai mobil baru, mobil Opik. Oh, gunungnya indah banget. Jadi ini punya pengalaman baru. Ini di tol ini persis seperti tol yang kita mau ke arah Jawa Tengah ya. Itu pemandangannya keren banget. Jarang-jarang tol yang ada di daerah Jakarta ya, atau daerah Bandung yang seperti gini tuh. Persawahan dan pergunungan. Cakep tuh. Hanya ini barriernya di bagian tengah terlalu tinggi jadi nggak kelihatan. Tadi pas di sana pendek tuh keren banget kesannya. Tuh Tanjung Teja, Rangkas Bitung, Pandeglang, Cikulur. Wow, saya baru pertama kali memasuki tol ini. Jadi tadinya bawaannya ngantuk, tapi setelah melihat pemandangan yang begitu indah, jadi melek lagi. Di sini nih Rangkas Bitung, tol Panimbang. Nah guys, jadi keluarnya di sini nih.
gerbang tol Rangkas Bitung. Jadi ini tolnya masih baru banget tuh. Kita bayar tol lagi. Waduh guys, malu-maluin ke Pandeglang. Ternyata tol di sini tuh tol baru, pantesan kita bawanya enak. Di sini ternyata keluarnya biayanya dari mana tuh sih? Di tol Serang Timur ya. Serang Panimbang. Jadi biayanya itu 59.000. Jadi kita kurang cuman 3.000 rupiah. Kirain tadi isi 100.000 cukup, ternyata kurang. Lagi kita isi dulu. Habis itu langsung kita cus lagi ke daerah Cibitung. Mantap. Nah ini guys, keluar tol baru nih, Serang Panimbang tuh. Jadi dulu main konnya P guys. Kita lagi rest dulu sebentar, ini di rest area di daerah Pandeglang. Kita lagi menyantap makanan enak nih, daerah restorannya Ibu Haji Ciganea. Mantap, ikan bakarnya mantap juga dengan sop iganya tuh sampai habis. Wow, sampai meleleh. Nah setelah ini kita langsung berangkat lagi sama Bang Husen. Gimana Bang Husen? Mantap Bang Husen? Mantap sih cus. Habis ini langsung kita cus lagi. Sekarang sudah jam berapa ya? Jam 17.16. Ya di sekitaran 1,5 jam lagi nyampe ke tujuan. Oke, stay tune terus di channel Kita baru selesai makan, lanjut lagi perjalanan menuju Bang sini bawa. Tahu daerahnya? Hah? Nggak tahu. Pakai map. Udah pakai map langsung ini. Langsung kita berangkat lagi. Sekarang mau saya nyetir, saya yang jadi navigator. Cus, kita berangkat lagi. Bismillah. Wah. Mantap. Oh, ibu rumah makan Ibu Ciganea. Mantap. Recommended untuk teman-teman kalau yang mau ke arah apa namanya itu? Yang laut itu apa? Anyer. Anyer, ke Anyer. Anyer kalau di sini, guys. Mampir di sini enak makannya. Wah, kita lanjut lagi. Gas. Kita sudah di daerah mana ini, Mang Husen? Cipecang. Daerah Cipecang ya. Cipecang. Di sini tuh banyak ubi cilembu, jadi terasa kayak yang daerah Sumedang. Tadi di belakang kita banyak banget ngelihat ada ubi cilembu tuh. Daerah Cipecang. Ini daerah kotanya nih, kota Cipecang. Ya kita nggak salah sekitaran 35 kiloan lagi lah akan mendarat di tujuan. Mudah-mudahan selamat sampai. Kita sudah di daerah mana, Bang Sen ini? Mengger. Berarti tadi yang ke arah sana Mengger ya. Kalau ke sini Labuan. Labuan itu nanti bisa sampai ke daerah Anyar berarti ya. Di daerah pinggiran laut. Kalau Panimbang. Hah? Iya, Labuan Panimbang. Labuan Panimbang ya. Nah, teman-teman nanti kita di sana akan bertemu dengan di pemandangan yang sangat indah, makanya teman-teman stay tune terus ya, jangan di skip dulu. Nanti saya akan menunjukin ke teman-teman bahwa di sana nanti ada jalan yang pemandangan asik banget, seru pokoknya. Kalau ada masalah pasti kepalanya langsung fresh, nggak ruwet lagi. Mantap. Nah ini kita udah nyampe lagi di daerah wisata Pandeglang. Kadang susah juga nyebutnya. Tuh, selamat datang di kota wisata Pandeglang. Aduh, jadi kaku nih lidahnya. Tuh, pemandangannya saya bagikan ke teman-teman. Ini belum sampai nih daerah yang pemandangannya indah. Pokoknya teman-teman tunggu terus, stay tune terus. Wisata Binuangan. Berarti ini daerah Suketi ya. Tanjung Lesung, daerah Suketi. Saketi. Buset, jauh juga ya perjalanan kita hari ini. Sudah dari sana kita berangkat pas habis sholat asar, langsung kita go. Ini kampungnya yang siapa? Yang beli mobil itu.
Yang mana? Beli mobil yang tinggi gitu yang suka bodi. Oh, yang itu yang artis iklan iklan Shopee. Iya. Oh, daerah sini kampungnya. Bininya orang sini. Saketi kan. Saketi namanya, daerah Saketi ya. Nah, kita di sini daerah Saketi. Di sini tadi banyak apa Bang Husin? Banyak yang ziarah ya. Ziarah di Cikadun, makam Syekh Mansur. Oh, makam Syekh Mansur. Daerah sini ya. Oh, lumayan itu. Ini daerah pasarnya, pasar buah. Saketi. Daerah Saketi. Sudah sampai maghrib. Sekarang pukul jam 6 sore. Kita lihat jamnya ya guys. Ini ke Jam bawah nih. 6.24. Nih ke bawah nih ke Saketi, ke sana itu jalur ke Oh, ini. Malingping, itu Oh, Malingping. Malingping. Ke bawah. Jadi dari bawah sini ya, dari sini belok ini Oh. Malingping nih. ambil ke kiri sini ya. Kalau kita ke kanan. Kita ke kanan lu. Ke kanan. Kita sebenarnya cuma muter doang kayak angka U, karena tadi jalan di belakangnya Proboden. Karena jalan nanjak jadi tidak diperbolehkan untuk lurus, karena kalau untuk mobil berat pasti tidak akan kuat untuk nanjak, pasti habis kuplingnya, overheat. Makanya diputer. Nah, dari sini. Ini tadi daerah mana? Daerah Suketi. Saketi. Ya, daerah Saketi. Serang Banten. Mantep, seru perjalanannya. Oke guys, kita sudah sampai di daerah apa ini namanya Mang Husin? Tanjung Lesung ya. Tanjung Lesung. Hanya pas posisinya kita nyampe ke sini tuh udah malam. Jadi pemandangan indahnya tidak bisa saya tunjukkan ke teman-teman karena sudah gelap. Ya, beda dengan kota Jakarta itu banyak lampu-lampuan, tapi kalau ini enggak, dia banyak keindahannya itu penuh dengan alam. Jadi makanya nggak terang lagi. Nah, saksikan terus videonya ini bagaimana di saat saya menyerahkan mobil ini ke customernya. Stay tune terus. Kita sudah di daerah Tanjung Lesung, daerah Citerep. Nah, ini kita lagi nunggu dulu si Om Opiknya. Nanti Om Opik akan jemput kita di sini. Sejauh ini mobilnya mantap, tidak ada yang kekurangan sedikit pun, mantap, jos. Astagfirullahaladzim. Sudah sampai di lokasi, hanya ada sedikit insiden tapi nggak kerasa di jalan. Ini tadi kena lubang besar sehingga peleknya penyok dan anginnya keluar semua. Padahal tadi di jalan bannya posisi sudah kempes tapi nggak kerasa karena mesinnya responsif banget. Jos. Peleknya nih sobek, kena lubang besar. Sudah sampai di lokasi Om Opik di daerah Cilengsi sama Mang Husin. Opiknya sudah sampai ke kediaman Om Opik. Hanya sedikit ada insiden tadi di jalan, kena di bagian peleknya sobek, padahal mereknya HSR tuh, robek, akhirnya bannya kempes, tapi alhamdulillah selamat sampai tujuan dan unitnya sudah diterima oleh Ibu Opik. Nanti ini jadi model di sini. Ya. Biar lebih ini lagi.